Salam Menit Katekesi. Saudara-saudari yang terkasih, kembali lagi bersama kami di Menit Katekesi. Kali ini kita akan sedikit melihat tentang tahun Santo Yusuf. Dengan surat apostolik Patris Corde atau dengan hati seorang ayah, Paus Fransiskus mengenang ulang tahun ke-150 deklarasi Santo Yusuf sebagai pelindung gereja universal. Untuk menandai kesempatan itu, Bapa Suci telah memproklamasikan tahun Santo Yusuf dari 8 Desember 2020 hingga 8 Desember 2021. Bapa Suci menulis Patris Corde dengan latar belakang pandemi COVID-19 yang katanya telah membantu kita melihat lebih jelas pentingnya orang biasa yang meski jauh dari pusat perhatian tetap sabar dan menawarkan harapan setiap hari. Dalam hal ini mereka menyerupai Santo Yusuf, orang yang tidak diperhatikan, kehadiran setiap hari, bijaksana dan tersembunyi, yang meskipun demikian memainkan peran yang tak tertandingi dalam sejarah keselamatan. Refleksi tentang Santo Yusuf. Yang pertama, ayah yang terkasih, lembut dan patuh. Santo Yusuf pada kenyataannya secara konkret mengungkapkan keayahannya dengan membuat persembahan tentang dirinya sendiri dalam cinta yang ditempatkan untuk melayani Mesias yang tumbuh hingga dewasa di rumahnya, Santo Paulus ke-6. Dan karena perannya di persimpangan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Santo Yusuf dihormati sebagai seorang ayah oleh orang-orang Kristen. Di dalam dia, Yesus melihat kasih Allah yang lembut, yang membantu kita menerima kelemahan kita, karena melalui dan terlepas dari ketakutan kita dan kelemahan kita. Itulah sebagian besar rancangan ilahi terwujud. Hanya kasih yang lembut yang akan menyelamatkan kita dari jerat penuduh, tegas Paus, dan dengan menjumpai belas kasihan Tuhan, khususnya dalam sakramen rekonsiliasi, kita mengalami kebenaran dan kelembutannya. Karena kita tahu bahwa kebenaran Tuhan tidak menghukum kita, melainkan menyambut, merangkul, menopang, dan mengampuni kita. Yusuf juga seorang ayah dalam ketaatan kepada Allah. Dengan perintahnya, ia melindungi Maria dan mengajar putranya untuk melakukan kehendak Bapa. Dipanggil oleh Tuhan untuk melayani misi Yesus, dia bekerja sama dalam misteri besar penebusan, seperti yang dikatakan Santo Yohanes Paulus II, dan benar-benar seorang pelayan keselamatan. 2. Menyambut kehendak Tuhan. Pada saat yang sama Yusuf adalah bapa yang menerima, karena dia menerima Maria tanpa syarat. Sebuah syarat bahkan hingga hari ini, kata Paus, di dunia kita di mana kekerasan psikologis, verbal, dan fisik terhadap wanita begitu nyata. Tetapi mempelai laki-laki Maria juga adalah orang yang dengan percaya kepada Tuhan menerima dalam hidupnya bahkan peristiwa-peristiwa yang tidak dia mengerti, mengesampingkan ide-idenya sendiri dan mendamaikan dirinya dengan sejarahnya sendiri. Jalan spiritual Yusuf bukan yang menjelaskan tapi menerima, yang tidak berarti bahwa dia pasrah. Sebaliknya, dia dengan berani dan tegas proaktif. Karena dengan karunia ketabahan Roh Kudus dan penuh harapan, dia mampu menerima hidup apa adanya, dengan semua kontradiksi, frustrasi, dan kekecewaan. Dalam praktiknya, melalui Santo Yusuf, seolah-olah Tuhan mengulangi kepada kita, jangan takut, karena iman memberi makna pada setiap peristiwa, betapapun senang atau sedihnya, dan membuat kita sadar bahwa Tuhan membuat bunga bermunculan dari tanah berbatu. Yusuf tidak mencari jalan pintas, tetapi menghadapi kenyataan dengan mata terbuka dan menerima tanggung jawab pribadi untuk itu. Untuk alasan ini, dia mendorong kita untuk menerima dan menyambut orang lain apa adanya, tanpa kecuali, dan untuk menunjukkan perhatian khusus kepada yang lemah. 3. Ayah yang berani secara kreatif teladan cinta. Patris Corde menyoroti kebenaran kreatif Santo Yusuf yang muncul terutama dalam cara kita menghadapi kesulitan. Tukang kayu Nazaret, jelas Paus, mampu mengubah masalah menjadi kemungkinan dengan mempercayai pemeliharaan ilahi. Dia harus menghadapi masalah konkret, masalah yang dihadapi oleh keluarga lain di dunia, dan terutama para migran.
Dalam pengertian ini, Santo Yusuf adalah pelindung khusus semua orang yang dipaksa meninggalkan tanah air mereka karena perang, kebencian, penganiayaan, dan kemiskinan. Sebagai wali Yesus dan Maria, Yusuf tidak dapat menjadi selain pelindung gereja dari keibuannya dan tubuh Kristus. Akibatnya, setiap orang yang miskin, membutuhkan, menderita, atau sekarat, setiap orang asing, setiap tahanan, setiap orang yang lemah, adalah anak yang terus dilindungi Yusuf. Dari Santo Yusuf, tulisan Paus Fransiskus, kita harus belajar mencintai gereja dan orang miskin. 4. Seorang ayah yang mengajarkan nilai, martabat, dan kegembiraan dalam bekerja. Seorang tukang kayu yang mencari nafkah dengan jujur untuk menafkahi keluarganya, Santo Yusuf juga mengajari kita nilai, martabat, dan kegembiraan dari apa artinya makan roti yang merupakan buah dari kerja kerasnya sendiri. Aspek karakter Santo Yusuf ini memberi Paus Fransiskus kesempatan untuk mengajukan permohonan yang mendukung pekerjaan yang telah menjadi masalah sosial yang membara, bahkan di negara-negara dengan tingkat kesejahteraan tertentu. Ada kebutuhan baru untuk menghargai pentingnya pekerjaan yang bermartabat, di mana Santo Yusuf adalah pelindung teladan, tulis Paus. Bekerja, katanya, adalah sarana untuk berpartisipasi dalam pekerjaan keselamatan, kesempatan untuk mempercepat kedatangan kerajaan, untuk mengembangkan bakat dan kemampuan kita, dan untuk menempatkannya dalam pelayanan masyarakat dan persekutuan persaudaraan. Mereka yang bekerja, dia menjelaskan, bekerja sama dengan Tuhan sendiri dan dalam beberapa hal menjadi pencipta dunia di sekitar kita. Paus Fransiskus mendorong setiap orang untuk menentukan kembali nilai pentingnya dan perlunya pekerjaan untuk mewujudkan norma baru yang tidak ada yang dikecualikan, terutama mengingat meningkatnya pengangguran karena pandemi COVID-19. Paus meminta semua orang untuk meninjau prioritas kita, dan untuk menyatakan keyakinan teguh kita bahwa tidak ada orang muda, tidak ada orang sama sekali, tidak ada keluarga tanpa pekerjaan. 5. Seorang ayah dalam bayang-bayang berpusat pada Maria dan Yesus. Mengambil istilah dari The Shadow of the Father, sebuah buku oleh penulis Polandia, Jan D., Paus Fransiskus menggambarkan keayahan Yusuf dari Yesus sebagai bayangan duniawi dari Bapa Surgawi. Ayah tidak dilahirkan tapi dibuat, kata Paus Fransiskus. Seorang pria tidak menjadi seorang ayah hanya dengan membawa seorang anak ke dunia, tetapi dengan mengambil tanggung jawab untuk merawat anak tersebut. Sayangnya, dalam masyarakat saat ini, anak-anak seringkali tampak seperti yatim piatu, tidak memiliki ayah yang mampu memperkenalkan mereka kepada kehidupan dan kenyataan. Anak-anak, kata Paus, membutuhkan ayah yang tidak akan mencoba mendominasi mereka, tapi membebaskan mereka agar mampu memutuskan sendiri, menikmati kebebasan, dan mengeksplorasi kemungkinan baru. Ini adalah pengertian di mana Santo Yusuf digambarkan sebagai ayah yang paling suci, yang berlawanan dengan sifat posesif yang mendominasi. Santo Yusuf, kata Paus Fransiskus, tahu bagaimana mencintai dengan kebebasan yang luar biasa. Dia tidak pernah menjadikan dirinya pusat dari segala hal, dia tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi berfokus pada kehidupan Maria dan Yusuf. Kebahagiaan bagi Yusuf melibatkan pemberian diri yang sejati. Di dalamnya, kita tidak pernah melihat frustrasi, tetapi hanya kepercayaan, tulis Paus Fransiskus. Keheningannya yang sabar adalah awal dari ekspresi kepercayaan yang konkret. Oleh karena itu, Yusuf menonjol sebagai sosok teladan untuk zaman kita di dunia yang membutuhkan ayah yang bukan tiran, sebuah masyarakat yang menolak mereka yang mengacaukan otoritas dengan otoritarianisme, pelayanan dengan penghambaan, diskusi dengan penindasan, amal dengan mentalitas kesejahteraan, kekuasaan dengan kehancuran. Ayah sejati sebaliknya menolak menjalani kehidupan anak-anak mereka untuk mereka, dan sebaliknya menghormati kebiasaan mereka. Dalam pengertian ini, kata Paus Fransiskus, seorang ayah menyadari bahwa
Dia adalah ayah dan pendidik yang paling pada saat dia menjadi tidak berguna ketika dia melihat bahwa anaknya telah menjadi mandiri dan dapat berjalan di jalan kehidupan tanpa pendamping. Menjadi seorang ayah, Paulus menekankan tidak ada hubungannya dengan kepemilikan, tetapi lebih merupakan tanda yang menunjuk pada kebapaan yang lebih besar, bahwa dari Bapa Surgawi. 6. Doa harian untuk Santo Yusuf dan sebuah tantangan. Dalam suratnya, Paus Fransiskus mencatat bagaimana setiap hari selama lebih dari 40 tahun, setiap puji atau doa pagi, dia telah membacakan doa kepada Santo Yusuf yang diambil dari buku doa Prancis abad ke-19 dari Kongregasi Suster-Suster Santo Yusuf dan Maria. Doa ini katanya mengungkapkan pengabdian dan kepercayaan, dan bahwa menimbulkan tantangan tertentu bagi Santo Yusuf karena kata penutupnya, "Ayahku yang terkasih, semua kepercayaanku ada padamu. Biarlah tidak dikatakan bahwa saya memanggil engkau dengan sia-sia, dan karena engkau telah melakukan segalanya dengan Yesus dan Maria, tunjukkan kepada saya bahwa kebaikanmu sebesar kekuatanmu." Di akhir suratnya, dia menambahkan doa lagi untuk Santo Yusuf, yang dia dorong untuk kita semua untuk berdoa. Salam penjaga penebus, suami dari perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Tuhan mempercayakan putra satu-satunya. Di dalam dirimu Maria menaruh kepercayaan. Bersamamu Kristus menjadi manusia. Yusuf yang terberkati, bagi kami juga. Tunjukkan dirimu seorang ayah dan membimbing kami di jalan kehidupan. Berilah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan membela kami dari setiap kejahatan. Amin. Demikianlah seputar tahun Santo Yusuf. Shalom.